Haryanti Trisula dari SDIT Bina Insan Madani Baradatu. Kami dari CGB Angkatan 10 akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Haryanti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dwi. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Dwi gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Haryanti. Alhamdulillah. Bu Haryanti, hari ini akan melakukan coaching ya Bu ya? Betul Ibu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama Bapak Agus. Gitu. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya sebagai supervisor ya Bu ya, atau observer gitu ya, saya ingin mendiskusikan terlebih dahulu bersama Ibu tentang rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Ya, di sini saya ingin melihat apakah percakapan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai alur cerita atau belum. Terus kemudian di sini saya juga ingin melihat bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot. Nah, saya juga ingin melihat bagaimana si coachingnya itu merespon atau menjawab pertanyaan dari Ibu gitu ya. Selain mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching ini, saya juga ingin menanyakan ya Bu ya, menanyakan ada sekitar 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Baik Ibu ya. Mungkin seperti yang sudah kita pelajari Ibu ya, kompetensi coaching itu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama mendengar secara aktif, kedua kehadiran secara penuh, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu ya. Oke. Dari kompetensi itu yang mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh itu, dari 3 kompetensi ini yang mana nih yang spesifik yang akan Ibu lakukan, yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang spesifik yang akan saya kembangkan mungkin kompetensi yang mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Saya akan mendengarkan secara aktif, kemudian saya juga akan memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Jadi dari 3 kompetensi ini ada 2 kompetensi ya Bu ya, yang spesifik nanti Ibu akan kembangkan dalam coaching nanti. Oke. Sekarang pertanyaan yang ketiga, pertanyaan terakhir dalam observasi ini, indikator Bu, tentang indikator ketercapaian yang bagaimana sih dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam coaching nanti? Baik, indikator ketercapaian ya Bu ya, yang ingin saya inginkan itu saya itu ingin coaching saya ini menemukan sebuah solusi atau langkah-langkah penyelesaian dari sebuah masalahnya. Seperti itu Ibu. Sederhana sebenarnya. Sederhana, betul. Jadi menginginkan si coachingnya ini menemukan lah ya, langkah apa sih gitu ya, yang harus dilakukan untuk mencapai solusi dari permasalahan yang ada. Oke, baiklah. Baiklah Ibu, selamat melaksanakan coaching. Semoga coaching hari ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih ya Bu Dwi. Sama-sama Bu Haryanti. Oke, assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Sehat Pak Agus. Alhamdulillah Bu. Semangat ya Pak ya. Alhamdulillah. Semangat. Ibu gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga Pak. Baik Pak Agus, kemarin dengar-dengar katanya Pak Agus itu ada yang ingin disampaikan atau diceritakan. Apa tuh Pak? Jadi begini Bu, saya itu merasa motivasi belajar siswa di sekolah saya sangat menurun atau rendah. Dan dari pengamatan saya dan keseharian saya di sekolah, motivasi belajar siswa ini saya lihat dari semangat belajar siswa di kelas yang kurang, kemudian hasil belajar yang rendah. Nah, setelah saya amati lebih lanjut Bu, ternyata kalau menurut saya itu karena rekan sejawat saya yang belum menerapkan pembelajaran yang bervariatif seperti itu. Gitu ya Pak ya. Baik, berarti saya dapat garis bawahi ya Pak ya. Berarti dari cerita Bapak tadi motivasi siswanya masih kurang. Betul. Karena gurunya masih belum menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif. Ya, seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke Bapak, kira-kira dari permasalahan tadi, dari pertemuan ini, dari pertemuan singkat ini, kira-kira apa yang Bapak Agus ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan di sekolah saya supaya motivasi belajar siswa saya meningkat. Tentunya hasil belajar siswa pun akan jadi jauh lebih baik seperti itu. Oh iya.
Berarti yang tadi Pak Agus harapkan adanya perubahan ya Pak ya. Betul sekali. Nah, kira-kira perubahan apa yang Bapak harapkan? Saya berharap khususnya adanya perubahan dalam pembelajaran di kelas, ya maka guru-guru atau rekan sejawat saya ini mampu menerapkan pembelajaran yang bervariatif dengan harapan meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas seperti itu, Bu. Oke, berarti dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran yang lebih bervariatif dengan menggunakan media gitu ya Pak ya. Nah, itu bisa disebut kondisi ideal, itu kan biasanya di angka 10 gitu ya Pak ya. Kira-kira ada di level berapa nih yang kira-kira di sekolah Bapak untuk saat ini? Saya, ya betul. Kalau kita idealkan yang berkualitas itu 10, sedangkan di sekolah saya itu kita ukur antara 1 sampai 10. Kalau saya lihat amati secara sekilas Ibu, sekolah saya mungkin antara 5 atau 6 level. Antara 5 sampai 6 jadi Pak dari level ideal tadi ya Pak ya? Dari level 1 sampai 10 kami berada di 5 atau 6. Kira-kira nih di level berapa yang ingin dapat ditingkatkan supaya terlihat adanya perubahan yang bervariatif di sekolah Bapak? Mungkin dalam waktu dekat kita bertahap saja ya Bu. Menurut saya yang lebih mudah untuk dijangkau karena dengan mempertimbangkan segala situasi keadaan yang ada, mungkin lebih baik peningkatannya hanya di level 8 saja. Level 8 gitu ya Pak ya, dari tadi angka level 6 gitu jadi meningkat ke angka 8 ya gitu ya Pak ya. Oke Bapak ya, tadi dari angka 6 meningkat ke angka 8 gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira nih apa sih usaha Bapak untuk bisa meningkatkan level ke-8 tadi? Apa usaha Bapak? Sementara ini rencana yang akan saya lakukan yaitu pertama menerapkan praktik baik di kelas saya sendiri, khususnya saya akan coba menerapkan pembelajaran yang lebih bervariatif dengan harapan untuk lebih memacu motivasi belajar siswa dan tentunya bisa menjadi contoh atau teladan bagi rekan sejawat saya yang lain. Selain daripada itu, saya juga akan melakukan komunikasi dengan kepala sekolah dan wakakurikulum untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan yang tujuannya dapat meningkatkan kompetensi rekan-rekan sejawat saya, seperti itu. Oke, baik. Baik Pak. Tadi sudah Bapak tadi sudah merencanakan yang pertama akan melakukan praktik baik, yang kedua berkomunikasi dengan kepala sekolah dan wakakurikulum. Nah, yang kedua strategi itu kira-kira yang sesegera mungkin Bapak bisa lakukan atau realisasikan yang mana tuh Pak? Di antara kedua itu? Dalam waktu dekat ini yang akan saya lakukan pertama sekali adalah menerapkan praktik baik dan juga berbagi praktik baik kepada rekan sejawat saya, Bu. Kemudian kenapa kok yang itu yang saya lakukan? Karena kalau menurut saya itu yang paling mudah untuk dilakukan dalam waktu dekat ini. Karena untuk pelatihan tentunya kan persiapannya jauh lebih banyak, Bu, dan yang dilibatkan lebih banyak lagi. Tapi kalau yang berbagi praktik baik ini kan pihak yang dilibatkan tidak terlalu banyak. Oke, berarti yang Pak Agus yang pertama akan realisasikan yaitu praktik baik ya Pak ya. Nah, untuk menerapkan praktik baik tadi kira-kira Pak Agus butuh support atau dukungan dari siapa saja nih? Dari pihak mana saja? Kalau dukungan, bantuan, kalau menurut saya yang pertama dan pasti tentunya dari kepala sekolah ya Bu. Dan kemudian juga karena ini terkait pembelajaran ya pasti juga dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum seperti itu. Dan saya juga akan meminta bantuan dan mengajak rekan guru yang memang aktif atau sudah memahami tentang model-model pembelajaran yang bervariatif seperti itu. Oke, berarti Bapak tadi kan yang pertama akan melakukan praktik baik tadi dengan cara berkolaborasi antar kepala sekolah juga ya Pak, antara kepala sekolah dan wakakurikulum gitu ya Pak. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan merealisasikan praktik baik tersebut? Insya Allah Bu, saya akan melakukan secepatnya
mungkin minggu depan ya. Minggu depan ya? Atau pekan depan saya bisa melakukan praktik baik tersebut dan juga bisa mengkomunikasikannya dengan rekan-rekan sejawat saya. Baik, berarti secepatnya ya Pak pekan Ya, depan gitu. ya. Kira-kira nih Pak Agus, dari obrolan singkat kita ini pada hari ini apa yang sudah Bapak dapatkan? Dari obrolan kita hari ini saya bisa mendapatkan gambaran lah, bagaimana caranya agar terjadi perubahan yang lebih baik di sekolah saya. Dengan cara berbagi praktik baik dan menerapkan komunikasi yang baik dengan sesama rekan guru dan pihak-pihak yang ada di sekolah. Berarti alhamdulillah ya Pak sudah mendapatkan sedikit gambaran ya dari dari rencana yang Bapak ingin ada perubahan tadi gitu ya Pak ya. Ya, saya juga menunggu lagi loh Pak nanti cerita-cerita Bapak setelah melakukan coaching gitu kan. Saya menanti lagi cerita-cerita Bapak gitu ya. Semoga rencana Bapak nanti seperti praktik baik itu dan mengadakan pelatihan di sekolah Bapak juga bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik ya Pak ya. Baik Bu, amin Bu, terima kasih banyak Ibu sudah bersedia meluangkan waktu sama-sama Pak Agus. Mendengarkan keluh kesah saya dan semoga apa yang saya lakukan ini bisa memberikan perubahan yang lebih baik lagi di depannya untuk sekolah saya. Dan kita juga semoga bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi ya Pak ya di lain kesempatan ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Mbak Hatianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dwi. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya? Betul Ibu. Sama Pak Agus tadi. Ya betul sekali. Gimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Perasaannya yang jelas senang, terus merasa plong juga kan bersama kucinya juga gitu. Iya. Jadi gini Bu, sebelum penutupan observasi dari pelaksanaan coaching itu tadi ada sedikit yang ingin saya tanyakan dan juga saya sampaikan kepada Ibu Hadianti selaku coach ya. Nah, yang pertama itu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching ya terkait indikator ketercapaian pengembangan yang sudah yang Ibu inginkan tadi. Baik, terkait indikator ketercapaian yang saya inginkan kan tadi saya ingin coach saya ini menemukan solusi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya gitu Bu. Dan saya juga sudah melakukan dengan menggunakan alur tirta. Yang pertama tadi tujuan dari pertemuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksinya, terus yang terakhir itu ada tanggung jawabnya. Seperti itu Ibu. Iya. Jadi Ibu indikatornya tercapai lah gitu ya dengan menggunakan alur tirta. Jadi alur tirta ini sebenarnya sangat membantu gitu ya dalam proses coaching gitu ya Bu ya. Oke. Membantu coaching menemukan langkah-langkah untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Ya, terus kemudian ini terkait catatan saya ya Bu ya, catatan saya selama melakukan observasi ya, observasi Ibu melakukan coaching dengan coach Pak Agus, Pak Agus ya. Ini saya melihat ya Bu ya, saya melihat bahwa benar sekali bahwa Ibu sudah terlihat gitu melakukan coaching ini sudah menggunakan alur tirta gitu ya Pak. Ibu sudah menanyakan tujuan dari obrolan tadi pada saat coaching, terus kemudian memberikan pertanyaan yang istilahnya mengidentifikasi gitu ya apa sih yang diinginkan oleh si coaching gitu. Terus kemudian itu ada rencana aksi tadi saya lihat itu Pak Agus itu dari masalahnya beliau tadi kalau nggak salah masalahnya itu kan ingin itu ya teman-teman di sekolah beliau itu menerapkan pembelajaran yang bervariasi gitu ya, monoton gitu-gitu aja gitu ya. Itu tadi sudah akan melakukan berbagi praktek baik terus kemudian pelatihan dan dalam waktu dekat ini kan beliau akan menerapkan praktek baik gitu ya. Terus kemudian di sini juga saya melihat percakapan proses dari dalam proses coaching ini Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching gitu ya. Ibu terlihat lagi dari kemitraan, Ibu terlihat banget Pak Agus ini merasa nyaman gitu ya menyampaikan unek-unek dia gitu dan sehingga dia juga bisa pada akhirnya itu ketemu nih langkah-langkahnya mau ngapain gitu kan ya. Terus kemudian Ibu juga sudah terlihat memaksimalkan potensi dari si coaching tersebut.
Itu dari hasil dari yang saya lihat gitu ya Bu ya. Ya. Terus kemudian selain itu juga kompetensi sebelum praobservasi Ibu menyampaikan bahwa ingin mengembangkan lebih spesifik ke mendengarkan aktif, terus kemudian memberikan pertanyaan berbobot, itu pun sudah terlihat gitu. Intinya kegiatan coaching yang Ibu lakukan pada hari dengan Pak Agus itu sudah berjalan dengan cukup bagus gitu ya. Terus kemudian yang terakhir ya Bu ya, kompetensi apa nih? Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Kompetensi coaching itu tadi sudah ada 3 ya Bu, yang 2 yang sudah saya ingin kembangkan tadi kan, ada mendengar secara aktif, kemudian yang keduanya memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi untuk proses coaching selanjutnya itu mungkin dengan kehadiran penuh. Jadi bagaimana kegiatan coaching itu bisa kita memunculkan sebuah kehadiran secara penuh gitu Bu. Mungkin itu kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya. Kalau tadi saya perhatikan kan memang mendengarkan aktif, terus kemudian mengajukan pertanyaan itu sudah terlihat gitu ya. Berarti di sini Ibu akan meningkatkan lagi yang satunya lagi ya, kehadiran penuh supaya lebih lagi bisa menggali ya, pertanyaan menggali potensi si coaching lebih berkreasi lagi gitu ya. Oke. Baiklah Ibu, saya rasa cukup kita ya observasi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu harapkan, apa yang ingin Ibu kembangkan dengan tentang kompetensi coaching tadi mendengarkan aktif, terus kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh present itu bisa Ibu jalankan dan hasil coaching berikutnya itu akan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.